Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Apriani, DGP Angkatan 10, Guru UPT SMP Negeri 2, Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan kegiatan 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Bapak Aprial Hidayat Z dan Ibu Pengajar Praktik Ristika Ayuni. Keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.1 menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 menjelaskan visi guru penggerak, dan modul 1.4 menjelaskan budaya positif dengan tujuan akhirnya adalah belajar Pancasila. Filosofi pemikiran KHD. 1. Pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan menghamba pada murid. Menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 3. Guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih, sedangkan guru ibarat petani. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya, tidak bisa merubah kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, 5. Berpihak pada murid. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan praktisi, 5. Menggerakkan komunitas. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai seorang proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan A terdapat pertanyaan. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang di dalamnya terdapat hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia di dalamnya terdapat hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah 1. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. 2. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Tiga, agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, perilaku manusia di dalamnya terdapat hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. 4. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. 5. Kerjasama yang baik akan terjalin adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. 6. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. Perilaku murid didorong oleh motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5. Posisi kontrol seorang guru. Pertama, sebagai penghukum, kedua, teman, ketiga, pembuat rasa bersalah, ketiga, pemantau, dan kelima, manajer. Posisi kontrol seorang guru yang baik adalah menempatkan dirinya sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah keyakinan kelas mencerminkan pandangan bersama yang terinternalisasi tentang norma dan nilai-nilai di dalam kelas. Sementara peraturan kelas memberikan kerangka kerja yang lebih formal untuk mengatur perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dipegang oleh keyakinan kelas tersebut. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas memiliki pembentukan keyakinan sekolah berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah: budaya positif memiliki keterkaitan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah: budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya selanjutnya adalah: salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan B terdapat refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pada kegiatan C terdapat pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? 1. Konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. 3. Posisi kontrol seorang guru. Pertama, pemberi hukuman. Kedua, pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Sebagai manajer. 4. Kebutuhan dasar. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi tahapannya terdiri dari 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan aktivitas, dan bersifat menghukum. Kegiatan D terdapat pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum, pemantau, atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkannya. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, pada kegiatan D, setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu pola pikir yang salah. Pertama, pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Pemikiran yang benar, pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid dan justru meningkatkan perilaku agresif. Pemikiran yang salah, memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Pemikiran yang benar adalah penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Pada kegiatan E terdapat pertanyaan, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Kadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pada kegiatan F terdapat pertanyaan, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih optimis dan termotivasi untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi dengan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pada kegiatan G terdapat pertanyaan, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Pada kegiatan H terdapat pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini,
ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau atau pembuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengimplementasikan posisi sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Pada kegiatan ini terdapat pertanyaan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah pertama, menstabilkan identitas, dan kedua, validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, pemikiran saya, bukan pendapat atau cara murid sendiri. Pada kegiatan J terdapat pertanyaan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian presentasi modul 1.4 dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.